Nah guys, jadi di part 3 ini aku akan membahas tentang lukisan. Jadi sebenarnya ini adalah lukisan Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya orang Kristen pasti tahu lah ya. Biasanya di rumah ada gambar Tuhan Yesus kayak gitu, atau salib atau sejenisnya. Cuma di rumah aku ada lukisan Tuhan Yesus. Nah jadi lukisan ini memiliki sejarah. Jadi saat my mom and my dad married, jadi saat mereka menikah, terus ada seorang penjual lukisan datang ke ayah aku dan menawarkan lukisan Tuhan Yesus ini. Jadi lukisannya ada 2. Dan pelukis itu datang kebetulan saat yang pertama saat kakak aku lahir, dan yang kedua saat aku lahir. Jadi aku cuma punya 2 bersaudara ya, cuma aku sama kakak aku juga yang cewek dua-dua. Nah jadi lukisan ini guys, gambarnya Tuhan Yesus. Cuma yang sekarang aku bingung kenapa lukisan yang kakak aku itu dia udah agak kelihatan agak hitam gitu. Jadi lukisan itu sebenarnya dibeli sama ayah aku. Jadi sebagai kenang-kenangan gitu saat kita lahir. Jadi lukisan itu usianya udah sama kayak umur aku, sama juga kayak umur kakak aku. Cuma masing-masing beda model. Kalau yang aku kayak, nanti aku akan tunjukin sebentar gambarnya. Nah kayak gitu. Cuma nanti aku akan tunjukin lagi sebentar biar lebih jelas ya. Nah jadi kalau lukisan aku itu aku pajang di kamar. Nah sedangkan yang lukisan Tuhan Yesus yang kakak aku, yang punya kakak aku itu dipajang di meja makan. Jadi aku tiap makan aku selalu lihat lukisannya. Cuma aku bingung kenapa belakangan ini lukisannya kayak ada bordir hitam gitu di samping, kayak bingkainya jadi lebih kecil, padahal sebenarnya itu lukisannya full, digambar full seukuran bingkai gitu. Nah that's why itu yang aku bingung. Soalnya itu baru aku perhatiin beberapa hari yang lalu ya. Soalnya biasanya kalau lukisan itu yang melukis biasanya itu pasti pelukisnya memiliki ciri khas yang sama. Jadi kalau misalnya dia gambar full frame, artinya dia juga akan gambar full frame. Tapi ini entah kenapa lukisannya itu kayak ada hitam tiba-tiba kayak gitu. Jadi aku agak bingung juga. Cuma ini aku belum sempat ngomong ke ayah aku. Aku biasanya kan jadi yang hobi ingat-ingat sesuatu itu biasanya ada aku sama ayah aku. Jadi saat ada sesuatu yang beda kita pasti notice gitu. Nah, jadi aku belum sempat ngobrol ke ayah aku. Jadi ini masih jadi misteri sendiri gitu. Soalnya aku juga pelupa, jadi aku jarang ingat gitu. Nah, cuma jadi aku akan tunjukin dulu deh gambarnya ya, biar kalian gak penasaran. Nah guys, jadi lukisannya kayak gini, aku zoom ya. Nah jadi lukisannya kayak gitu, digambar full frame sampai ke frame kayunya. Nah jadi yang lukisan aku itu gambarnya Tuhan Yesus lagi sama domba gitu. Nah dan di bagian bawah sini, yang itu udahlah, itu kerajinan tangan aku waktu kecil. Jadi yang itu ada tulisan ayat Alkitab Yohanes 10 ayat 11. Dan di sini wait a second. Di sini ada inisial penulisnya RGKS. Terus di bawahnya tulisannya 396, artinya Maret tahun 96 itu adalah bulan dan tahun kelahiran aku. Makanya ditulis kayak gitu biar ada kenang-kenangan. Ya walaupun ini udah agak berdebu ya. Nah jadi ini yang tahun 96 itu adalah tahun kelahiran aku, bulan Maret. Nah jadi ini kenang-kenangan saat aku lahir gitu. Jadi kalian bisa lihat ya gambarnya itu full frame. Jadi semuanya di satu frame, full sampai bagian pinggir sini. Jadi semua full ya. Dan aku akan tunjukin sebentar yang lukisan yang kakak aku itu, yang pas kakak aku lahir. Nah, jadi ini yang lukisan kakak aku yang pas kakak aku lahir. Ini kalian lihat, dia di sebelah sini ini ada perbatasan frame hitamnya, sedangkan dia seharusnya nggak ada, seharusnya dia full frame gitu. Tuh kalian bisa lihat kan ada hitam-hitamnya. Sama yang di sana juga ada perbatasan hitam. Jadi aku akan tunjukin dulu di zoom. Nah kayak gitu loh. Padahal sebelumnya gambar ini selalu aku perhatikan tiap aku makan, dia gambarnya itu full sampai ke frame kayak yang punya di kamar aku gitu. Tapi ini entah kenapa dia jadi agak hitam gitu.
Dan ini inisialnya juga sama, cuma ini tulisannya bulan 497. 497, mungkin dia salah tulis ya. Kakak aku lahir tahun 92 sih, Mei 92. Cuma mungkin ini baru dijual. Jadi di sini ini lukisannya sama juga, ini frame kayu. Cuma yang aku bingung kenapa dia bahkan ini miring loh. Nih perbatasannya. Jadi seharusnya dia full frame kayak gini. Cuma aku nggak tahu kenapa dia sampai bisa ada bingkai hitam seperti itu. Tuh. Jadi dulu bahkan bagian atas itu full frame, sekarang juga udah agak hitam ya bagian atasnya. Jadi ini kalau yang di bawah sini ini gambarnya adalah Tuhan Yesus naik perahu jadi nakoda gitu. Cuma aku bingung kenapa dia bisa sampai ada hitam kayak gini. Padahal ini kan seharusnya gambarnya full gitu. Nah, jadi kita akan balik lagi ke kamar ya. Nah guys, jadi seperti itu gambarnya. Nah sampai sekarang itu yang kenapa gambar yang lukisan kakak aku itu agak hitam, itu sampai sekarang masih jadi misteri. Soalnya aku nanya-nanya ke orang rumah, cuma katanya nggak merhatiin gitu. Nah sedangkan aku selalu memperhatikan. Jadi tiap makan aku selalu lihat-lihat lukisan gitu. Dan entah kenapa ya dia sampai bisa miring-miring kayak gitu gambar hitamnya. Soalnya nggak mungkin kan kalau orang jual lukisan terus garisnya aja miring gini gitu. Jadi aku agak bingung di lukisan itu ya. Cuma itu sampai sekarang masih jadi misteri sih. Mungkin nanti kalau udah ada pencerahan gitu, mungkin aku udah nanya ke ayah aku apakah memang seperti itu hanya perasaan aku aja atau gimana ya, nanti akan aku update lagi. Nah jadi seperti itu guys, keanehan-keanehan. Dan mungkin nanti kalau udah malam hari akan aku tunjukin. Kadang itu di sebelah kamar aku itu yang gudang, dia suka kayak ada orang masuk, ada orang nggak masuk gitu. Jadi setelah masuk tutup pintu kayak gitu. Tapi nggak ada orang yang masuk ke dalam situ. Biasanya kalau di sini udah malam udah tidur semuanya. Cuma nanti aku akan videoin, mungkin kalau nggak terlalu bagus ya harap maklum ya. Soalnya kalau siang-siang kayak gini masih aman sih. Cuma malam baru agak apa ya, agak mengganggu gitu. Ya, tapi selama dia nggak mengganggu saya, it's okay. Tapi kalau udah sampai mengganggu, itu akan keluarlah kata-kata kebun binatang. Oke deh guys, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.